gepuk dari Sunda menuju dunia. Menurut Wikipedia, gepuk adalah olahan daging yang berasal dari Jawa Barat, khususnya orang Sunda. Gepuk merupakan sajian yang memiliki karakteristik khusus, yaitu terbuat dari bagian paha belakang daging sapi. Biasanya, gepuk dibuat dengan daging sapi yang diiris searah dengan serat daging dan direbus setengah matang. Kemudian dipukul-pukul hingga agak empuk. Daging yang sudah empuk direndam ke dalam bumbu yang dicampur dengan santan. Belum diketahui pasti asal-usul pertama makanan khas ini. Diperkirakan makanan ini sudah berkembang selama turun-temurun di Tatar Sunda. Jika di Padang terkenal akan rendangnya, maka orang Sunda bisa membanggakan mengenai gepuknya. Bagaimana tidak, orang-orang yang pernah merasakan nikmatnya gepuk pasti akan merasa puas karena rasanya yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Rahasia dari kenikmatan gepuk ialah pada rempah-rempah yang dipakainya, seperti lengkuas, kemiri, ketumbar, dan seterusnya, sehingga membuat ciri khas pada gepuk itu sendiri. Sejak zaman dulu, rempah-rempah memang sangatlah penting, terutama untuk masakan. Maka dari itu, bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mendapatkannya. Bangsa Eropa menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Berawal dari rempah-rempah ini, mereka berpetualang melewati jalur rempah. Jalur rempah mencakup berbagai lintasan dari timur Asia hingga barat Eropa, terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Suatu lintasan peradaban bermacam bentuk, garis lurus, lingkaran, silang, bahkan bentuk jejaring. Menurut website Jalur Rempah, di Indonesia, wujud PT Perniagaan Rempah mencakup banyak hal. Tidak hanya berdiri di satu titik penghasilan rempah, namun juga mencakup berbagai titik yang bisa dijumpai di Indonesia. Tidak mengherankan jika rempah memang menjadi komoditi utama bagi masyarakat Nusantara kala itu. Selain itu, jalur rempah bukan hanya sebatas rempah yang menjadi komoditas belaka. Di dalamnya terjadi pertukaran budaya, agama, kesenian, bahasa, dan berbagai macam ekspresi kebudayaan lainnya. Sehingga terbentuknya jalur rempah di sana terjadi pertukaran antar pedagang dari berbagai belahan dunia. Begitu halnya olahan makanan yang saat ini kita makan. Bisa jadi itu adalah bentuk adaptasi dari bangsa-bangsa Eropa. Gepuk halnya, olahan ini diiris tipis menyerupai makanan Eropa, yaitu steak, yang saat ini begitu populer di Indonesia maupun dunia. Bisa jadi gepuk merupakan salah satu bentuk dari pertukaran budaya yang dibawa bangsa Eropa dan diadaptasi oleh masyarakat Jawa Barat, sehingga menghasilkan gepuk yang berbentuk menyerupai steak dan memiliki rasa nusantara. Steak saat ini berkembang di Indonesia maupun dunia melalui restoran yang bertema barat. Apakah bisa gepuk menjadi populer seperti halnya steak yang mendunia? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka orang lain akan tertarik dan penasaran mengapa orang-orang begitu menyukai dan menikmati budaya tersebut. Budaya Nusantara saat ini mulai tergeser oleh budaya luar, seperti halnya budaya K-pop yang mulai menggerus para generasi muda kita. Budaya luar memang tidak dilarang untuk masuk bebas ke Nusantara, namun alangkah lebih elok apabila berkembangnya budaya luar tersebut tidak melunturkan budaya kita sendiri. Pada saat ini, sosial media sudah sangat berkembang. Seharusnya dengan mudahnya menyebar informasi saat ini
dapat dijadikan sebagai momentum untuk membangkitkan kembali kesadaran generasi muda kita pada budaya Nusantara. Jika generasi mudanya sudah tidak tahu akan budayanya sendiri, maka generasi berikutnya tidak akan pernah tahu peristiwa besar apa sajakah yang pernah terjadi pada Nusantara kita ini. Oleh karena itu, saya sangat mendukung penuh program Kemdikbud melalui jalur rempah ini untuk menumbuhkan rasa cinta pada sejarah masa lampau agar dijadikan sebagai pengetahuan untuk membangun masa depan. Sejarah perlu kita pelihara agar tidak hilang begitu saja. Ini merupakan sebuah kepercayaan besar dunia yang memberikan Nusantara sejarah yang menakjubkan. Kita sebagai generasi muda tidak boleh menyia-nyiakan warisan sejarah ini. Dengan program Muhibah Budaya Jalur Rempah ini, saya berharap dapat menyelisih lebih mendalam mengenai rempah-rempah yang ada di Nusantara, yang tentunya juga menambah wawasan mengenai makanan penduduk Nusantara lainnya yang diadaptasi dari perdagangan di jalur rempah ini, serta dapat memperkenalkan pada Nusantara dan dunia bahwa kuliner yang berasal dari Nusantara juga dapat mendunia pula. Terima kasih.